Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 46, melaporkan ke polisi. Saat berbicara, Kifei juga melihat penampilan kedua gadis itu dengan jelas. Mereka seharusnya bersaudara, mereka terlihat sangat mirip. Yang terpenting adalah keduanya langka dalam hal kecantikan. Meski dia muda, tubuhnya berkembang dengan baik. Ada ekspresi polos di wajahnya, dan meskipun dia menangis, dia masih tampak menyedihkan. Semakin Kifei melihat mereka seperti ini, semakin besar amarah tak bernama yang dirasakannya di dalam hatinya. Qiao Fugui ini jelas bukan manusia. Kedua gadis itu juga tahu bahwa mereka telah diselamatkan, jadi emosi mereka berangsur-angsur menjadi tenang dan mereka berbicara kepada Kifei. Kami dari kota Xianyang. Kami sedang menjual tas sulaman kami sendiri ketika kami ditemukan oleh Tuan Tanah Qiao. Setelah itu, kami menghilang dan tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Kota Xianyang. Kakak, mereka berdua gadis dari kota Xianyang. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoshan berkata dengan sedikit terkejut. Xianyang adalah kota besar, tidak heran kedua gadis ini begitu cantik sehingga sulit menemukan tandingan mereka bahkan di Kabupaten Taohua. Tidak perlu lagi kedua gadis itu bercerita tentang apa yang terjadi setelahnya. Begitu Kifei melihat ruangan gelap di belakang mereka, dia tahu bahwa Qiao Fugui telah memenjarakan mereka di sana. Kifei mengepalkan tangannya dengan marah dan berbicara kepada Liu Xiaoshan dengan acuh tak acuh. Carilah 2 set pakaian untuk mereka, dan suruh seseorang untuk memulangkan kedua gadis ini nanti. Liu Xiaoshan juga tahu bahwa dia harus menyelamatkan kedua gadis itu. Dia mengangguk ketika mendengarnya, lalu segera meminta seseorang untuk mencari kedua potong pakaian itu. Mendengar ini, kedua gadis itu bersujud kepada Kifei dengan rasa terima kasih. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mempunyai kesempatan untuk keluar suatu hari. Tuan Tanah Qiao juga telah menangkap beberapa gadis cantik sebelum mereka. Setelah bermain beberapa lama dan merasa bosan, dia diam-diam membunuh gadis itu. Jadi mereka hidup dalam ketakutan setiap hari, takut bahwa mereka mungkin mati suatu hari nanti. Kifei adalah orang pertama yang keluar dari ruang bawah tanah, dan orang-orang yang mengikutinya juga keluar bersama. Kifei melirik ke arah bawahan Tuan Tanah Qiao yang sedang menuntunnya dan berbicara dengan nada tidak jelas. Kamu adalah orang yang paling dipercaya di sekitar Qiao Fugui, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Ketika bawahannya mendengar ini, dia tahu bahwa Kifei mencurigainya. Dia begitu takut sehingga dia cepat-cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Qi, mohon dimengerti. Saya hanya mengurus beberapa hal kecil di rumah besar ini. Bagaimana mungkin Tuan Tanah Qiao memberitahu saya tentang hal seperti itu? Dia seharusnya meminta bantuan orang lain untuk mengatasinya. Kifei melihat bahwa ekspresinya tidak tampak palsu, dan Kifei pun mengetahuinya. Qiao Fugui pasti akan sangat berhati-hati terhadap hal yang tidak berperasaan seperti itu. Jadi, hal itu pasti tidak akan diketahui semua orang. Tepat pada saat ini, Qiao Fugui yang sedang berbaring di pintu, terbangun. Begitu dia melihat orang di belakang Kifei, dia sedang memegang peti harta karunnya di tangannya. Dia berkata dengan cemas, Kifei, tolong sisakan sedikit untukku. Ini adalah uang yang telah aku tabung sepanjang hidupku. Jika Qiao Fugui menyerah saat ini, mungkin Kifei bisa menyelamatkannya dari penderitaan. Tetapi bahkan saat ini, Qiao Fugui tidak lagi menaruh kedua gadis malang itu di dalam hatinya. Dia masih memikirkan uangnya. Kifei menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba tertawa. Jika sebelumnya aku telah merampokmu sebanyak ini, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada hakim daerah. Aku tidak menyangka kau akan memberiku petunjuk. Jika Kifei memberitahu orang lain bahwa Qiao Fugui memenjarakan gadis itu dan membunuh seseorang, saya yakin hasilnya akan buruk dan hakim tidak akan membicarakan masalahnya sendiri lagi. Ketika Qiao Fugui mendengar Kifei mengatakan ini, dia tidak yakin apa maksudnya. Kifei berhenti berbicara dengannya dan berbicara kepada Liu Xiaoshan di belakangnya. Ayo, bawa Qiao Fugui ini bersama kita dan pergi ke kantor pemerintah. Liu Xiaoshan segera memanggil 2 anak buahnya untuk membawa Qiao Fugui keluar. Qiao Fugui melihat bahwa Kifei tidak hanya merampok makanannya, tetapi juga mengambil uangnya. Bahkan setelah semua ini terjadi,
mereka masih menolak untuk pergi dan bahkan berani mengaraknya ke kantor pemerintah dengan cara yang megah. Ini terlalu berani. Qi Fei, jangan terlalu sombong. Lagi pula, aku orang yang terkenal di Kabupaten Taohua. Jika kau berani melakukan ini, hakim daerah pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Qi Fei bahkan tidak melihatnya dan langsung pergi keluar. Melihat ini, Liu Xiaoshan tidak ragu lagi dan buru-buru mengikuti Qi Fei. Rombongan orang itu pergi ke kantor pemerintah dalam arak-arakan yang besar, dan orang-orang di jalan melihat mereka. Qi Fei yang tadinya tergesa-gesa datang bersama sekelompok orang, kini tergesa-gesa pergi. Dan kali ini ada lebih banyak orang. Hei, bukankah itu Tuan Tanah Kiao? Seseorang berkata dengan terkejut. Dengan ukuran tubuhnya, semua orang menyadarinya. Tuan Tanah Kiao benar-benar dibawa keluar dalam keadaan diikat. Apa yang terjadi? Bahkan jika Tuan Tanah Kiao telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya, dia tidak bersalah dan tidak akan dijatuhi hukuman mati. Konflik antara Qi Fei dan Tuan Tanah Kiao terjadi di jalan. Oleh karena itu, beberapa orang di sekitar mereka yang lebih berpengetahuan juga mengetahui tentang konflik di antara mereka berdua. Tapi itu hanya konflik kecil, dan Qi Fei telah mengalahkan Tuan Tanah Kiao saat itu. Tidak masuk akal jika Qi Fei akan membuat masalah bagi Tuan Tanah Kiao lagi saat ini. Jika ini benar, maka Qi Fei agak tidak manusiawi. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba menemukan bahwa arah yang dituju Qi Fei dan kelompoknya sebenarnya adalah kantor pemerintah. Dia langsung berkata dengan rasa ingin tahu. Qi Fei telah memukul Tuan Tanah Kiao, apakah dia akan membawanya ke pemerintah? Seharusnya tidak seperti itu. Bukankah Qi Fei seharusnya melarikan diri sekarang? Tidak seorang pun dapat mengerti apa maksud Qi Fei. Tetapi orang-orang itu dapat melihat bahwa Qi Fei tidak mempunyai niat buruk terhadap mereka. Kali ini mereka datang ke Kabupaten Taohua khusus untuk menimbulkan masalah bagi Tuan Tanah Kiao, jadi semua orang memikirkannya dan berkata, "Ayo, kita pergi dan melihatnya." Perlahan, ketika Qi Fei tiba di kantor pemerintah, ada lebih banyak orang yang mengikuti di belakang. Setelah melihat ini, Liu Xiaoshan berkata kepada Qi Fei, "Kakak, banyak orang yang mengikuti kita." Tentu saja Qi Fei tahu, katanya ringan. "Tidak masalah. Ini kesempatan bagus bagi semua orang untuk melihat bajingan macam apa Kiao Fugui itu." Para petugas yang berjaga di gerbang kantor pemerintah melihat Qi Fei dan kelompoknya datang dalam arak-arakan yang megah. Berkata sedikit gugup, "Qi Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Jika hakim tidak memberi instruksi sebelumnya, jangan ganggu Qi Fei." Mereka semua ingin menghentikannya dengan pisau sekarang. Qi Fei melirik Tuan Tanah Kiao yang tak sadarkan diri dan berkata kepada petugas, "Saya ingin melapor ke polisi." Kiao Fugui memenjarakan gadis itu untuk memuaskan keinginan egoisnya. Kejahatannya sangat kejam. Apa? Memenjarakan seorang gadis? Apa yang sedang terjadi? Ketika orang-orang di kerumunan mendengar ini, mereka semua terkejut. Meskipun Kiao Fugui pernah menindas pria dan wanita sebelumnya, dia selalu memberi gadis-gadis itu sejumlah uang pada akhirnya. Mei Mingqi mengatakan bahwa dia membelinya dengan uangnya sendiri. Pada masa itu, laki-laki lebih dihargai dibanding perempuan, sehingga kebanyakan orang miskin mendapat bagian depan dan belakang. Jadi, saya terima saja. Itulah sebabnya Tuan Tanah Kiao begitu sombong selama bertahun-tahun. Memenjarakan seorang gadis. Ini, petugas itu awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tanpa bukti. Bab 47, Solusi. Tetapi melihat Qi Fei bersama begitu banyak orang, Qi Fei pasti tidak akan berbicara omong kosong di depan begitu banyak orang. Jadi petugas itu melihat ke arah Tuan Tanah Kiao lagi dan akhirnya memutuskan untuk masuk dan melapor kepada hakim. Kerumunan di belakangnya sudah gempar, tidak peduli betapa sombongnya Tuan Tanah Kiao sebelumnya. Namun setidaknya di permukaan, terlihat layak. Bahkan jika seseorang dari keluarga biasa benar-benar diganggu, mereka akhirnya akan diberi sejumlah uang. Tetapi gadis yang dipenjara ini berbeda. Itu benar-benar membuat mereka takut. Keluarga mana yang tidak memiliki anak perempuan saat ini? Jika Tuan Tanah Kiao dapat memenjarakan seorang gadis muda hari ini, dia akan berani melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan besok. Jadi mereka juga khawatir terhadap keselamatan mereka sendiri dan memandang Qi Fei dan kelompoknya dengan gugup. Tak lama kemudian, petugas itu keluar dan berbicara kepada Qi Fei dengan ekspresi serius. "Hakim daerah mengundang Anda masuk, tetapi Tuan Qi,
masalah ini sangat penting, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Ekspresi Qifei tetap tidak berubah dan dia berjalan lurus menuju kantor pemerintah. Para pemuda di belakangnya juga mengikuti Qifei masuk. Petugas itu ingin menghentikan mereka, tetapi setelah memikirkannya, dia bertanya-tanya tentang identitas mereka. Bisakah mereka menghentikan anak buah Qifei? Keterampilan bela diri Qifei sekarang sangat tinggi. Bahkan jika Qifei ingin menyerang pemerintah, mereka tidak berdaya. Jadi, berpura-puralah Anda tidak melihatnya. Melihat hal itu, warga Kabupaten Taohua pun berbondong-bondong datang. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Ketika hakim daerah sedang mengadili, Qifei tidak berlutut tetapi hanya membungkuk. Dikatakan pada hakim, "Tuan, saya ingin melapor ke pihak berwenang. Qiao Fugui telah memenjarakan 2 gadis dari kota Xianyang di ruang bawah tanahnya, dan sebelumnya ada orang lain yang telah dibunuh." Dari kota Xianyang, hakim juga sangat berhati-hati ketika mengetahui bahwa kedua gadis itu berasal dari kota Xianyang. Jika prefek kota Xianyang tahu bahwa tuan tanah di bawah komandonya telah memenjarakan penduduk kota Xianyang, dan jika Anda tidak mengetahuinya, pasti akan meninggalkan kesan yang tidak baik di mata prefek. Lalu hakim bertanya pada Qifei, "Apakah Anda punya bukti?" Qifei melambaikan tangannya dan meminta Liu Xiaoshan untuk membawa 2 gadis yang diselamatkannya dari ruang bawah tanah. Kedua gadis itu sekarang telah mengenakan pakaian mereka. Meski gaya rambut mereka agak berantakan, setidaknya penampilan mereka terlihat bagus. Mereka berdua juga sangat menderita selama bulan ini. Maka ketika ia melihat hakim daerah, ia segera berlutut dan berbicara kepadanya sambil menangis dengan sedih. "Ceritakan tentang pengalaman Anda selama periode waktu ini." Pada saat ini, Tuan Tanah Qiao telah dibangunkan oleh petugas yang menyiramnya dengan air dingin. Saat itu dia masih terikat, sekujur tubuhnya penuh dengan bercak darah. Tetapi dia tidak punya tenaga untuk memedulikan situasinya sendiri ketika dia melihat bahwa dia berada di kantor pemerintah. Di samping kedua gadis yang berlutut di hadapan hakim, sebuah pikiran putus asa tiba-tiba muncul dalam benaknya. Sudah berakhir. Pemilik tanah Qiao tahu bahwa jika Qifei saja merampok makanan dan uangnya, ia masih bisa bangkit kembali. Tetapi kalau perkara ini sampai terbongkar sekarang, hakim tentu tidak akan memaafkannya di hadapan banyak orang. Benar saja, setelah hakim mendengar apa yang dikatakan kedua gadis itu, dia menatap Tuan Tanah Qiao dengan ekspresi dingin. Saat Tuan Tanah Qiao melihat tatapan mata hakim, dia merasa sedikit takut. Tetapi dia membuka mulutnya dan mencoba membela diri. "Tuan, jika saya katakan ini semua salah paham, apakah Anda akan mempercayainya?" Ketika Tuan Tanah Qiao mengatakan ini, orang-orang di belakang Qifei sangat marah hingga mereka hampir tertawa. Bahkan saat ini, Qiao Fugui masih mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Dia hanya ingin membela diri. Hakim sekarang sangat membencinya jika dia mengetahui hal ini sebelumnya. Qifei membawa sekelompok orang untuk menimbulkan masalah tanpa alasan, dan dia masih merasa sedikit kasihan terhadap Tuan Tanah Qiao di dalam hatinya. Dia merasa kasihan padanya karena dia benar-benar memprovokasi Qifei. Tetapi sekarang, sang hakim merasa bahwa tidaklah terlalu berat jika Tuan Tanah Qiao mati 100 kali. Berani sekali dia berbuat hal yang tidak berperasaan seperti itu, menunjukkan dia tidak menganggap serius hakim daerah tersebut. Maka hakim pun memukul palu dan berbicara dengan suara keras kepada Tuan Tanah Qiao. "Kemarilah, masukkan seluruh keluarga Qiao Fugui ke dalam penjara. Aku akan mengurus mereka setelah aku mengetahui kebenaran masalah ini." Qifei tahu bahwa hakim daerah pasti tidak akan melindungi Tuan Tanah Qiao. Alasan mengapa dia belum dihukum adalah karena dia ingin mengetahui berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Tuan Tanah Qiao sebelumnya. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa, begitu pula di era ini. Jadi hanya masalah waktu sebelum Tuan Tanah Qiao meninggal. Ketika Tuan Tanah Qiao mendengar bahwa dirinya akan dijebloskan ke penjara, ia langsung berteriak dan memohon belas kasihan. Namun dia segera diseret oleh petugas. Warga Kabupaten Taohua juga menyaksikan dan berbisik-bisik. Kalau saja Qifei tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Tuan Tanah Qiao hari ini, saya khawatir mereka tidak akan tahu tentang urusan Tuan Tanah Qiao sampai sekarang. Lihatlah kedua gadis itu berlutut di tanah. Mereka tampak menyedihkan. Mereka sangat cantik. Sayang sekali kalau dirusak oleh Tuan Tanah Qiao. Pada saat ini mereka juga merasa marah.
Saya merasa apa yang dilakukan Tuan Tanah Kiau sungguh tidak manusiawi. Meskipun Qi Fei membawa begitu banyak orang langsung ke Kabupaten Taohua, mereka sedikit takut. Namun kini mereka tidak lagi memiliki mentalitas tersebut, dan sebaliknya menganggap Qi Fei adalah pahlawan di mata mereka. Tetapi semua orang masih memandang Qi Fei dan kelompoknya dengan mata aneh. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qi Fei dengan mengumpulkan begitu banyak orang. Setelah Tuan Tanah Kiau diseret pergi, Hakim memandang Qi Fei. Dia menatap pemuda itu dengan ekspresi agak lembut, meskipun Qi Fei belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia mengenal Qi Fei. Awalnya dia hanya tahu bahwa Qi Fei memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda keluarga Wang. Dia tidak tahu bagaimana Qi Fei bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda keluarga Wang. Lagi pula, berdasarkan pemahaman Hakim terhadap keluarga Wang, mereka sangat mementingkan pembagian kelas. Bahkan hakim daerahnya sendiri dipandang rendah oleh orang lain. Terlebih lagi, dia hanyalah penduduk desa biasa seperti Qi Fei. Kemudian, diketahui bahwa Qi Fei sebenarnya tahu tentang tambang besi itu, padahal tidak ada seorang pun yang tahu tentang tambang besi itu. Dia memimpin pengambilan biji besi. Dan sekarang, dengan lambaian tangannya, dia dapat mengumpulkan ratusan orang dan langsung berhadapan dengan Tuan Tanah Kiau. Baru pada saat inilah hakim daerah harus mengakui bahwa Qi Fei mampu. Dia melihatnya, Qi Fei berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Qi Fei, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Qi Fei tahu bahwa dia membawa begitu banyak orang hari ini hanya karena dia berselisih paham. Mereka juga merampok Tuan Tanah Kiau. Hakim daerah pasti akan mengurusi hal ini. Bab 48, Menyumbangkan Uang. Qi Fei berkata kepada pria di belakangnya, "Kalian keluar saja dan tunggu aku. Aku akan keluar nanti." Orang-orang di belakangnya segera patuh dan keluar. Melihat tempat itu tidak lagi ramai, warga Kabupaten Taohua meninggalkan kantor pemerintah secara berkelompok, terdiri dari 3 atau 4 orang. Tak lama kemudian, hanya Hakim dan Qi Fei yang tersisa di pengadilan. Kata Hakim pada Qi Fei, "Gunung tandus yang kau inginkan sebelumnya sebenarnya adalah tambang besi." Qi Fei awalnya mengira Hakim akan bertanya kepadanya tentang perampokannya terhadap Tuan Tanah Kiau. Dia tidak menyangka dia bertanya tentang tambang besi. Dan baru saat itulah dia merilis berita tentang tambang besinya sendiri. Hakim tahu tentang hal itu dan pasti telah mengirim orang untuk menyelidikinya secara diam-diam sebelumnya. Tetapi Qi Fei tidak peduli dan berani melakukan dan bertanggung jawab. Masalah tambang besi ini tidak dapat ditutup-tutupi. Jadi Qi Fei mengangguk terbuka dan berkata kepada Hakim, "Ya, itu sebenarnya tambang besi." Masih ada topik lain, Qi Fei tidak mengatakan apapun lagi. Dia ingin melihat bagaimana sikap Hakim. Hakim melihat Qi Fei terlihat begitu tenang. Dia juga sedikit khawatir. Secara logika, perorangan tidak diperbolehkan memiliki biji besi. Terlebih lagi, Qi Fei tampaknya terlalu berbahaya. Dia tidak hanya memiliki biji besi, dia bahkan memiliki sekelompok tenaga kerja. Selama dia ingin memberontak, dia dapat membuat senjata untuk melakukannya kapan saja. Tetapi Hakim merasa jika dia mengatakan hal ini kepada Qi Fei saat ini, jika tambang besi itu disita, Qi Fei pasti tidak akan setuju. Qi Fei juga mendapat dukungan dari keluarga Wang. Daerah Taohua mereka cukup jauh dari ibu kota, dan kaisar pun jauh pula. Jika Qi Fei dan keluarga Wang benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia sebagai hakim daerah pastinya tidak bisa menghentikannya. Maka sang hakim memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil taktik memutar dan berbicara kepada Qi Fei dengan nada yang baik. "Anda harus tahu bahwa dinasti Longteng kita tidak mengizinkan kepemilikan pribadi atas biji besi." Qi Fei mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah, dinasti Longteng tidak mengizinkan pemberontakan? Bukankah pangeran kedua juga memberontak?" Ini, hakim daerah terdiam setelah mendengar pertanyaan Qi Fei. Dan dia menatap Qi Fei dengan khawatir. Apa yang dimaksud Qi Fei adalah ini. Dia berharap dia akan memberontak seperti yang dilakukan pangeran kedua. "Untuk apa kau menginginkan tambang besi itu?" Hakim bertanya ragu-ragu. Qi Fei memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya. "Mungkin bisa digunakan untuk membuat senjata di masa depan." "Ah, kau benar-benar ingin memberontak." Hakim tidak menyangka Qi Fei akan mengatakannya secara langsung, dan dia menatapnya dengan mata terbelalak. Dan yang paling membuat frustrasi adalah meskipun kita tahu apa yang dilakukan Qi Fei sekarang tidak diizinkan.
Namun dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Alasan mengapa Qi Fei bisa menceritakan masalah ini di depannya. Itu juga karena dia juga ingin mengatakan sesuatu kepada hakim daerah. Qi Fei tidak mengakui pemberontakannya, tetapi berkata kepada hakim sambil tersenyum. Tuan, Anda sekarang adalah hakim daerah Taohua. Kita berada di perahu yang sama. Saya harap Anda bisa lebih toleran. Arti kalimat ini adalah bahwa hakim daerah harus tutup mulut. Jangan melaporkan masalah ini ke pengadilan begitu saja. Meskipun berita bahwa ia memiliki tambang besi akan tersebar cepat atau lambat. Tetapi selama hakim dapat membantunya merahasiakannya untuk sementara waktu. Begitu kekuatannya berkembang, dia tidak perlu takut lagi pada istana dinasti Longteng. Setelah hakim mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia menatap Qi Fei dengan susah payah. Dia adalah hakim daerah yang bekerja untuk istana kekaisaran. Bagaimana dia bisa menyembunyikan hal seperti itu? Ketika Qi Fei melihat ekspresi hakim, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika hakim sungguh-sungguh ingin melaporkannya, dia tidak keberatan. Ini hanya masalah ditemukan lebih awal atau lebih lambat. Namun, Qi Fei berpikir bahwa ia harus mengembangkan bahan peledak sesegera mungkin. Selama dia memiliki bahan peledak, dia bisa merasa aman. Qi Fei membungkuk kepada hakim dan bersiap untuk pergi. Hakim memanggilnya pada saat itu dan berkata kepadanya, "Jika kamu ingin memberontak, tahukah kamu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati dalam perang ini?" Sang hakim adalah pejabat baik yang mengabdi kepada rakyat, jadi ia tidak menganjurkan pemberontakan. Alasan utamanya adalah bahwa pemberontakan adalah pemborosan uang dan waktu, dan sebenarnya tidak sepadan. Setelah mendengar ini, Qi Fei bertanya dengan heran, "Tuan, apakah menurut Anda dinasti Longteng saat ini memperlakukan rakyatnya dengan baik?" Dinasti Longteng bukan lagi dinasti yang sama seperti sebelumnya, dan penguasa saat ini adalah mereka semua egois, berjuang secara terbuka dan rahasia hanya untuk kepentingan dan status mereka sendiri. Siapa peduli? Jangan bicara yang lain dulu, kita bicara wilayah Kabupaten Taohua saja yang radiusnya 100 mil. Telah terjadi kekeringan selama 3 tahun berturut-turut, tetapi istana kekaisaran belum mengalokasikan sebutir makanan pun. Jelaslah bahwa masyarakat harus mandiri. Sebenarnya, Qi Fei tidak perlu memberontak. Lagi pula, dia tidak punya perasaan terhadap dinasti Longteng. Itu hanya untuk membuat kehidupannya dan bawahannya lebih baik. Kalau saja keinginannya dihalangi oleh penguasa dinasti Longteng, maka usahanya tidak akan sia-sia sama sekali. Paling buruknya, dia hanya bisa memberontak. Ketika hakim mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia pun terdiam. Apa yang dikatakan Qi Fei memang benar. Meskipun kita sekarang berada dalam masa tenang, itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Dinasti Longteng telah lama mengalami periode kemunduran, tetapi naik turunnya dinasti merupakan kebenaran abadi. Bahkan jika Qi Fei tidak ada di sana, mungkin ada orang lain di dinasti Longteng mereka yang akan mengambil inisiatif untuk maju dan menjadi pemimpin. Jadi hakim itu melihat ke belakang Qi Fei, menghela nafas, dan merasa sangat ragu-ragu. Haruskah dia melaporkan masalah ini ke pengadilan? Jika dia tidak melaporkannya, dia akan dipaksa berada di pihak yang sama dengan Qi Fei. Jika Qi Fei gagal, dia pasti akan mati. Hakim berpikir dia sudah tua, memiliki istri dan anak-anak di rumah. Sungguh salah jika menyebabkan kematian seluruh keluarga hanya karena posisi seseorang yang salah. Pada saat itu, seorang petugas berlari mendekat dan berkata kepadanya dengan penuh semangat. "Tuan, berita bagus. Qi Fei menyumbangkan uang hasil rampasannya dari rumah Tuan Tanah Kiao kepada pemerintah." "Apa?" Hakim sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Sebagai tuan tanah terbesar di Kabupaten Taohua, Kiao Fugui pasti punya banyak uang. Qi Fei begitu mudah menyumbangkannya ke pemerintah. Ini agak sulit dipercaya, dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Petugas itu menambahkan dengan bersemangat. Totalnya 1.500 tael. Semua disumbangkan. Tentu saja dia senang, karena pemerintah tidak punya uang dan pengadilan tidak mau mengalokasikan dana. Oleh karena itu, gaji para pejabat tersebut belum dibayarkan penuh selama beberapa bulan. Mereka hanya memberikan sedikit saja setiap saat, belum termasuk bonus, yang belum pernah dia lihat selama beberapa tahun. Namun sekarang dengan 1.500 tael yang disumbangkan Qi Fei, mereka bisa mendapatkan upahnya. "Bersambung dulu Tuan."